di setting nih, set AM ya di sini. Saya setting di jam 4 sore gitu. Jadi simulasi ini dilakukan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, kalau misalnya udah klik sembarang aja. Nah, kalau misalnya udah di ini bakal ada nih kelihatan. Ya, sorry Samuel, kenapa Samuel? Sorry bang, nggak kelihatan bang kalau abang kali ini bang, nggak kelihatan apa aja bang yang mau diketik bang. Oh, kalau misalnya tab itu nggak kelihatan nih. Oke. Pokoknya diklik aja ya. Sorry ya, ini emang kayak emang sistemnya aja gitu. Diklik saja di ini titik 3 ini ya. Pasti kelihatan kok. Nih, segitiga ke bawah ini pasti kelihatan nih kalian. Ada tulisan stop times ya. Tulisan stop times. Kalian centang nih, kalian centang. Kemudian atur di jam berapa berhentinya simulasi gitu. Ini adalah settingan wajib gitu. Nah, kalau misalnya udah disetting kan kelihatan nih runtime-nya dari jam 8 sampai jam 4. Oke, silakan Sametina apa? Bang, bisa ulang nggak Bang tadi? Oh, oke, oke. Makasih Bang. Wait. Oke, coba saya entire screen aja kali ya. Walaupun agak ngeri sebenarnya ini. Wait, saya entire screen bentar ya. Entire screen. Baik terlihatnya. Baik, kita masuk ke simulasi. Kelihatan ya? Nih, kelihatan kan ini? Kelihatan Bang. Oke, sementara saya entire screen dulu. Nah, di sini teman-teman, silakan klik segitiga ke bawah. Jadi ini setup wajib ya teman-teman. Ya bisa dibilang setup wajib lah biar hasil simulasi kalian tuh terukur. Mulainya dari jam berapa, selesainya tuh jam berapa, biar terukur. Silakan disetting. Di sini kan saya ya sebenarnya bebas kalian gitu. Misalnya simulasi kalian tuh simulasi kerja gitu. Misalnya perusahaan kalian startnya dari jam berapa, selesai jam berapa. Kalau saya ini saya setting jam 4 aja gitu. Dari jam 8 sampai jam 4. Oke. Nanti dia bakal kelihatan nih awalnya, selesainya jam berapa. Kenapa lo dia? Bang, kalau di saya nggak ada AM sama PM-nya. Oh, kalau nggak ada berarti settingannya itu Indonesia. Bisa diketik 16 gitu. Jadi jam 4. Oke, Bang. Oke. Nah, jadi nanti kalau misalnya kalian bikin tugas besar, jangan lupa ya disertai ini. Kenapa sih kalian melakukan ini di jam berapa gitu-gitu. Nanti jelasin. Biar simulasinya biar lebih terukur. Kenapa lo dia? Kenapa? Ada Made juga ya. Kenapa Made? Saya udah ganti di jam 16.00 tapi saya klik lagi nggak bisa Bang. Maksudnya nggak keganti jam 4. Tetap jam 8. Oke, coba kamu di manualin aja nih. Ini kan ada panah gini ya. Coba di atasin aja. Gini-gini ya. Sebenarnya bisa diketik nih. Tapi kalau misalnya nggak bisa juga, entah itu software ini error, di ini aja nih, diklik atas bawah. Oh, udah Bang, bisa Bang. Harus manual ternyata. Oh, oke. Makasih Bang. Yuk, sama-sama. Oke, aman ya semua? Jadi ini tips aja sih dari saya, biar simulasinya lebih terukur. Ya udah ya teman-teman, itu udah setup wajib lah ya dari awal. Nah, teman-teman kan kalau misalnya bikin simulasi kan ya udah tinggal taruh aja gitu source itu adalah inputnya ya. Jadi inputnya adalah source-nya. Jadi ini awal kedatangan, ini sumber kedatangan, entah itu material ataupun yang lainnya, ini wajib ya input. Kemudian untuk prosesnya, teman-teman bisa pilih queue ataupun proses ya. Kalau misalnya queue berarti, oke, oke. Ini sebenarnya untuk bagian ini teman-teman udah pada bisa ya, karena udah bikin model. Tapi saya coba perlahan lagi.
Oke teman-teman, silakan bikin ini ya, source. Jadi awal kedatangannya dari suatu material. Teman-teman bikin di sini, taruh aja sembarang, saya taruhnya di sini. Ini untuk menandakan datangnya material yang teman-teman udah pelajari ya. Kalau misalnya tuh di sini tuh ada eksponensial, kedatangannya, ataupun dan lain-lain. Terus di sini teman-teman bisa setting, ini kedatangannya itu berdasarkan detik ataupun menit. Ini kalau di sini kan detik ya. Nah, seconds, kemudian ada minute, kemudian ada hours, days, years, dan lain-lain. Kalau saya second aja. Terus dia datangnya setiap berapa detik sekali, itu di settingnya 10 ya. 10 detik sekali gitu. Cara eksponensial gitu dia bakal acak gitu. Terus dia datangnya itu dari start jam berapa, dari detik ke berapa, dari detik ke 0 itu bisa. Terus yang datang tuh bukan box tapi silinder itu bisa, palet dan lain-lain. Jadi yang diproduksi dari saus ini itu bentuknya lain-lain tuh bisa di sini. Nah, ini udah kita pelajari ya di sebelumnya gitu. Ya teman-teman udah pelajari gitu. Pokoknya saya nggak otak-atik banget, pokoknya taruh aja source di sini gitu. Source-nya taruh di sini. Nggak di otak-atik macam-macam. Cuman paling dicentang aja ini interval time-nya. Kemudian selanjutnya itu ada prosesnya ya teman-teman. Prosesnya teman-teman bisa pilih prosesor untuk memproses si materialnya ataupun queue langsung antrian gitu. Jadi kalian melakukan simulasi antrian. Jadi langsung queue. Gitu. Di sini saya pakai queue ya. Jadi silakan masukkan queue di sini. Bisa namain di sini antrian 1 gitu misalnya. Tapi saya nggak usah di queue aja. Terus warnanya juga di sini bisa diubah ya, di bagian visualnya, di bagian properties. Silakan diubah tuh bisa. Tapi kita nggak fokus bagian visual ya teman-teman. Fokus ke objek. Gitu, objeknya. Silakan samain aja objeknya. Tadi ada source, kemudian ada queue. Kita bikin lagi Q2. Nih, kita bikin Q2. Nah, terakhir kita bikin di sini ada yang namanya operator. Nah, jadi saya bakal bikin simulasi perpindahan material dari antrian 1 ke antrian 2. Dimana setelah kedatangan datang nih, jadi materialnya datang, terus nyampe di Q1, dia langsung diproses oleh operator dan dipindahkan ke antrian kedua. Sesentel itu, gitu. Jadi sesimpel itu. Karena poin pembelajaran dalam pertemuan kali ini tuh kita bakal mengatur di proses flow gitu. Jadi di sini bukan jadi fokus utama lagi. Jadi dibikin dulu aja ya kayak gini. Ada 3 objek, kemudian ada 1 operator. Terus hubunginnya masih ingat ya teman-teman, kita pakai A itu untuk proses ya, dari awal sampai akhir. Kemudian kita pakai S untuk si task eksekutornya gitu. Entah itu operator, transporter, robot, crane, dan lain-lain. Silakan hubungkan ke sumber dia pengen mindahin dari mana ke mana. Tuh. Sumbernya kan di Q1 ya, dari si entry. Nah, kalau misalnya udah, jangan lupa di Q1-nya kita aktifkan use transport-nya. Biar dia diizinin lah. Jadi ibarat kata tuh use transport tuh diizinkan untuk dipindahkan menggunakan task eksekutor. Eksekutornya kan operator 1 gitu. Jadi diizinin buat mindahin ini ke sini. Kalau misalnya udah, pastiin simulasinya berjalan ya. Tuh, simulasinya udah berjalan, operatornya udah mindahin barang satu ke barang lain. Udah ya simple, ini kan simulasi simple. Kayak cuman 4 ya termasuk operator gitu objeknya. Nah ini udah simple. Nah teman-teman, bagaimana sih mengotak-atik dari si operator ini gitu. Jadi si operatornya itu habis ini mau ngapain gitu. Dia arahnya mau kemana. Nah, misalnya nih ya, setelah dia mindahin ke sini, dia harus diem dulu nih. Misalnya dia harus ke sini gitu misalnya.
Terus kemudian setelah dia ngangkat ini, dia harus ke sini. Nah, itu semua bisa diatur di proses flow. Kenapa tadi Revita? Kenapa Revita? Izin Bang, Mm-mm. aku hilang, nggak kembali lagi. Hilang? Objeknya hilang Iya, atau apa filenya tuh? hilang? Iya, objeknya hilang semua. Itu harus diulang lagi kah atau gimana? Pertama kemungkinan itu hilang. Kedua, tampilannya doang. Coba kamu klik kanan, terus view dan reset view. Jadi di sini klik kanan. Oke, terima kasih Bang. Udah ada. Udah ketemu belum Revita? Nggak bisa juga Bang, udah view-nya 3 dimensi sudah, terus itunya juga sudah hilang. Oke. Oh, mungkin filenya korup ya atau gimana gitu. Mungkin filenya bermasalah. Coba aja dibikin kayak gini ya. Gitu. Dibikin lagi aja ya. Oke, Revita, cukup ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Setelah kalian bikin proses ini, kita lanjut ke proses flow. Nah, proses flow itu ada di sini ya teman-teman nih, sebelah dashboard cara tampilannya. Diklik aja proses flow-nya, kemudian add general process flow. Nah, teman-teman, ini tampilannya masih putih ya. Ini kan masih kanvas lah bisa dibilang kalau misalnya teman-teman ngedit foto, edit video yang disebutnya kanvas gitu. Lembar kerjanya. Nah, kalau misalnya mau balik lagi ke model, klik aja modelnya. Ini kan sistemnya tab ya. Tab model, ada tab process flow. Ini nggak usah panik kalau misalnya mau balik lagi. Tapi biar gampang kalau saya ya, ini kita tarik dulu nih. Kita tarik, kemudian di sini kan ada kayak semacam plus gitu ya. Nah, kita taruh di sebelah kanan. Nah, jadi proses flow-nya sebelah kanan, sebelah kirinya itu model. Jadi kita sekaligus bisa ngeliat gitu. Modelnya sebelah kiri, proses flow-nya sebelah kanan. Nih, saya ulangi lagi nih. Kita tarik dulu ya. Kita tarik dulu. Nih, kita tarik nih. Tarik aja klik kiri, tarik. Kemudian kita tarik nih ke sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Bebas kalian lah mau taruh di mana. Kalau saya pengennya sebelah kanan. Oke? Harapannya udah sama ya teman-teman untuk tampilannya. Baik, di sini adalah tampilan proses flow. Nah, dalam proses flow itu ada istilah-istilah penting, ada namanya token, kemudian ada yang namanya task executor, dan lain-lain. Nah, biar tampilannya sama, jadi library-nya beda ya. Library di dalam model dan library di dalam proses flow itu berbeda. Kalau misalnya teman-teman klik model, library-nya bakal kelihatan nih, objek-objek yang bakal ditambahin ya, bentuk objek 3D lah. Kalau misalnya teman-teman klik model. Kalau misalnya teman-teman klik proses flow yang ada di sebelah kanan, nah library-nya bakal berbeda. Di sini ada yang namanya token creation ya. Token creation, kemudian ada basic, kemudian ada subflow, dan lain-lain. Saya akan bakal menjelaskan yang penting saja dan yang bakal kita pakai di praktikum kali ini. Baik, teman-teman, balik lagi ya. Tadi proses flow itu untuk memodelkan proses agar prosesnya itu simulasinya lebih detail atau lebih kompleks. Lebih simpelnya gitu. Proses awal, dari awal sampai akhir. Nah, di sini, dalam proses flow ini, saya bakal mensimulasikan si operator ini dari awal dia bergerak untuk pindah ke stasiun 1 atau di Q1 ini ya. Pindah ke antrian ke-2. Dia kan pindah kan nggak cuma pindah doang ya. Nah, pindah itu dia ada proses mengambil dan juga melepaskan si objeknya atau si barangnya. Nah, kalau misalnya di dalam proses flow, perpindahan itu kita inisiasikan sebagai travel. Nah, di sini ya teman-teman. Di bagian task sequence ini, task sequence-nya ini, itu ada namanya travel. Travel ini itu untuk perpindahan si resource-nya, di mana resource itu adalah objek.
Kemudian load itu digunakan untuk mengambil si objeknya, barangnya. Gimana kalau misalnya di objek kali ini kan itu box. Kemudian dia unload, jadi unload berarti ditaruh gitu ya, ditaruh si barangnya ini kemana. Kemudian di sini ada delay. Nah, delay tadi yang sudah saya mention di awal, kalau misalnya setelah dia ngambil barangnya, terus dia bakal nunggu kalau misalnya di antrian 1 itu masih ada barang. Nah, itu bisa dapat kondisi kayak gitu. Ataupun menunggu nih dengan kondisi waktu tertentu. Misalnya nunggu 5 menit dulu baru naro. Habis angkat, nunggu 5 menit, naro gitu. Gitu terus selalu berulang sampai proses simulasinya berakhir. Begitu. Terus di sini juga ada custom task, kemudian ada dispatch dan lain-lain. Itu tidak kita gunakan. Kita cuma pakai travel, load, unload aja. Untuk delay, itu teman-teman bisa coba sendiri. Nah, untuk resource, nah itu adalah tempat di mana kita mensimulasikan. Apa sih yang kita simulasikan, apa sih yang kita atur. Nah, yang kita atur adalah operator, berarti resource-nya itu adalah operator. Kalau misalnya operatornya ini adalah, misalnya forklift gitu, nah berarti resource-nya ini adalah forklift. Jadi, di bagian resource ini itu adalah task eksekutornya atau yang memindahkan barangnya gitu. Itu resource ya, teman-teman. Kalau acquire itu adalah sumber dari pengambilan si resource tadi. Jadi si resource ini dia ngambilnya dari mana? Nah, berarti si acquire-nya ini ngambilnya dari Q1. Jadi nanti di acquire-nya kita setting di bagian Q1. Kemudian release itu untuk mengakhiri proses task executor ini. Jadi setelah proses permindahan tadi terus sampai dia naruh, kita kasih proses release buat menandakan kalau misalnya proses itu udah selesai. Nah, ada lagi yang namanya sync yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi sync itu untuk yang namanya menandakan output gitu. Jadi output dari proses pemindahan tadi itu berapa. Terus yang menandakan proses itu selesai itu apa? Nah, menandakan dan berapa sih jumlahnya itu kita tandakan menggunakan sync ya, teman-teman. Pakai sync. Nah, terus di sini juga ada namanya event. Jadi event itu untuk mengawali proses dari awal sampai akhir gitu, teman-teman. Terus kemudian ada delay tadi sama ya. Jadi kalau untuk delay itu kondisinya justru sebelumnya gitu. Jadi sebelum proses perpindahan tadi itu ada delay. Nah, bedanya awal tadi sama yang ini tuh bedanya gitu. Ini delay yang ini digunakan buat sebelum. Terus di sini ada decide ya, yang sudah saya mention di awal. Jadi kan ada if ya, ada if else di sini. Jika dia ini, maka dia ini gitu. If else. Contoh kasus nyatanya misalnya, jika ada bottleneck, maka operator 2 bakal bergerak gitu. Nah, itu bisa pakai namanya design. Oke. Gitu ya, teman-teman. Baik. Kita lihat. Ya, kenapa Rifki? Yang saya nggak ada bagian yang Bang Fatur jelasin emang kayak task sequence itu. Nah, tadi udah saya sampaikan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman klik model nih, kelihatan library-nya gini. Kalau misalnya teman-teman klik proses flow, nah library-nya bakal gini. Jadi kalau misalnya mau nampilin library-nya proses flow, diklik dulu proses flow-nya gitu. Nanti dia bakal muncul. Oh iya Bang, udah Bang. Makasih Bang. Oke, aman. Kayak gitu ya teman-teman. Kita bakal ngelihat modul lagi nih, coba. Oke, di dalam modul ini kan ada suatu simulasi ya teman-teman. Ada simulasi, kita udah bikin 3D-nya. Nah, di sini kita bakal bikin yang namanya prosesnya nih. Prosesnya ada source, kemudian ada cure, travel PS, dan lain-lain gitu. Ya, teman-teman silahkan klik dulu ya tadi proses flow biar nampilin library-nya dan cari bagian event. Nah, di sini ada event. Kita taruh di sini.
buat menandakan source-nya. Tarik ya, event bagian atas ini, drag and drop aja. Kita drag and drop gitu. Kalau misalnya ngapus, kita itu aja nih, diketik aja nih, delete gitu, di keyboard. Delete aja. Kalau misalnya salah gitu, delete aja di keyboard. Taruh, terus delete. Nah, event ini untuk ngasih tahu nih, dia sumbernya tuh ambil barang dari mana. Ada yang nanya? Reza, kenapa Reza? Bisa ulang yang dari tadi nggak? Bagian mana? Kak? Sorry, kenapa Reza? Bisa diulang bagian event itu nggak bang? Tadi ketinggalan soalnya. Bagian mana? Bagian? Sorry, kecil banget suaranya. Dari yang event bang. Dari awal ya. Oke. Oke. Kalau misalnya dari awal banget, nah, ini tampilannya masih kosong nih ya. Kalau misalnya biar tampilannya sama, klik dulu proses flow-nya ya. Bagian proses flow-nya diklik dulu, terus kemudian kita cari namanya event. Kalau misalnya nggak nemu, ketik aja event. Nah, event, terus cari yang hijau ya, hijau sama kuning nih, event trigger source. Jadi ditarik aja nih bagian yang atas nih, drag and drop. Nah, gesernya nih, tinggal digeser-geser aja gitu. Digeser, diklik gitu. Oke ya. Kita taruh di bagian atas. Oke, untuk source ini, kita inisiasikan ke bagian namanya adalah ini ya, Q1. Nah, nih, kalau misalnya kita lihat di demo model, no, source-nya. Source-nya itu adalah Q1 ya. Q1, terus kemudian setting on entry. Tuh. Jadi source ini kita hubungkan, caranya di sini nih, ada namanya kayak semacam apa ya, pengambil sampel gitu ya, apa namanya. Di sini sih tulisannya sampel. Jadi di sini ada icon sampel gitu. Diklik saja, kemudian arahin ke bagian objek Q1. Nih, diklik kiri, kemudian pilih yang namanya on entry. Itu cara cepatnya gitu. Walaupun sebenarnya teman-teman bisa diketik aja di sini bisa, objeknya Q1 itu bisa diketik. Kemudian di sini juga bisa nih bagian token label tuh bisa. Paling gampang tuh kalau nggak diketik, teman-teman bisa dicomot nih. Kalau bahasa saya dicomot sih. Dicomot aja kemudian pilih on entry. Tuh. Nah, di dalam on entry ini teman-teman bisa yang namanya menamakan item hasil kedatangannya. Jadi misalkan tadi kan kedatangannya namanya itu kan box ya, bentuknya box gitu. Box ini teman-teman namain apa? Misalnya saya namain paket gitu misalnya. Jadi saya bakal menamakan si box tadi itu adalah paket. Terus operasinya apa? Itu ditugaskan ya. Jadi paket ini ditugaskan untuk apa gitu. Jadi untuk inisiasi aja sebenarnya. Ini namanya bebas mau apa gitu. Kalau saya paket aja. Gitu. Terus untuk operationnya kita setting jadi sign. Nah, cukup ya. Jadi ada paket, kemudian ada sign. Nah, itu untuk settingan source. Kemudian untuk proses awal kita menggunakan, nih kita lihat lagi ada cure ya. Cure kalau misalnya kita jelaskan tadi, itu untuk menandakan mengeling gitu. Mengeling dia prosesnya tuh ngarahnya kemana. Dia tuh proses si source ini nanti dihubungkan kemana? Kehubungkan ke resource. Nah, nanti ada resource ini. Kita masukin dulu aja ya. Soalnya kalau misalnya tidak divisualisasikan mungkin agak sulit jadinya. Kita cari aja bagian nih, Q resource. Nih, Q resource.
Nah, cari yang occur ya. Di bagian results di sini, pilih occur. Nah, kalau misalnya udah bikin occur, silakan kita bikin yang namanya task sequence gitu. Jadi kita bikin urutan kerjanya. Urutan kerjanya seperti apa dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kita bikin proses kerja, kita bikin dulu ini namanya create TS atau create task sequence ya. Jadi kita bikin kerjaannya tuh apa aja gitu. Jadi kita bikin create dulu. Sebenarnya create TS tuh analoginya semacam create new file. Jadi bikin file baru atau membuat proses baru. Nah, kayak gitu. Jadi bahasa sederhananya seperti itu. Nah, setelah membuat create TS, dia ngapain nih? Dia travel kan? Dia berpindah. Jadi kan dia lagi diem nih. Lagi diem ini, kita perintahin nih. Dia berpindah kemana gitu. Nah, kita untuk perpindahan tersebut, kita menggunakan travel. Nah, untuk travel ini, silakan teman-teman atur ya. Destinasinya itu adalah Q1. Jadi dia bakal berpindah ke Q1. Nah, cara mindahinnya ya tadi bisa diketik ya ataupun dipilih ini nih. Dicomot nih. Dicomot menggunakan icon sampel ini. Terus pilih ke Q1. Nah, di sini ada option nih. Ada optionnya Q1. Udah? Nah, Bang, udah ya boleh tolong teman-teman? ulangin nggak, Bang? Oke, oke. Oke, saya ulangi. Nah, silakan teman-teman setelah membuat create TS, cari bagian travel. Ya, diketik aja cari travel. Nah, di sini kan ada travel location, travel object, dan lain-lain. Teman-teman silakan travel object saja gitu. Travel object saja. Nah, jadi di sini ada travel. Kalau misalnya udah, dirapetin ya teman-teman. Digabungin sama create TS dan juga cure. Silakan digabungin aja. Nah, digabungin menjadi satu kesatuan proses. Udah ya, udah digabungin. Kalau misalnya udah digabungin, teman-teman silakan di bagian sini nih ya. Nah, ini perlu saya jelasin juga. Bagian properties ini, itu kan ada plus ya, ada plus dan minus. Itu maksudnya teman-teman pasti udah tahu lah. Kalau plus itu untuk menampilkan lebih detail. Kalau misalnya minus itu untuk nutup gitu. Jadi minimize lah kalau misalnya dalam Windows kan ada ini ya, ada minimize minus gitu. Buat minimize atau menutup tampilannya. Jadi membuka dan menutup tuh pakai plus dan minus. Jadi kalau misalnya teman-teman udah banyak banget nih, aduh pusing gitu ya. Mana nih yang harus diubah gitu. Teman-teman klik aja nih minimize gitu biar tampilannya lebih clean. Oke? Biar tampilannya lebih sederhana. Udah sama ya, teman-teman. Nah, setelah teman-teman bikin travel tadi, nah, di sini ada yang namanya apa ya, bisa dibilang tuh ketentuan-ketentuan. Nah, di sini ada executor, ada task sequence. Jadi tokennya itu adalah task sequence. Jadi dia bakal melakukan perpindahan berdasarkan file task sequence. Jadi dia bergerak di atas proses task sequence. Jadi ibarat kata ini induknya. Jadi create TS itu adalah induknya dari si travel. Jadi dia bukan satu kesatuan sendiri gitu. Jadi bukan satu kesatuan perintah sendiri. Nah, itu disebut di bagian eksekutor ini. Makanya untuk tokennya itu adalah sequence. Token itu semacam kayak alamat ya, teman-teman. Alamat file. Jadi kalau misalnya teman-teman, ini kan ketentuannya kan ada destination ya. Destination kan berarti ya tujuannya mau kemana. Tujuannya kemana. Token itu adalah alamat dari si file itu. Nah, alamat si file itu kan adalah Q. Karena kita pengen pindah ke si Q, berarti kita masukin alamatnya, tokennya. Nah, kita cara masukinnya menggunakan ini nih,
icon sampel ini. Pilih bagian sini, kemudian klik Q. Gitu. Jadi analoginya token itu adalah alamat ya teman-teman. Jadi dia alamat dari filenya gitu. Itu token. Nah, destinasinya adalah Q1. Kenapa Q1? Karena dia bakal berpindah atau bergerak ke Q1 dulu gitu untuk mengambil barang. Makanya dia destinasinya ke Q1. Ya udah, kita minimize. Nah, setelah dia travel, dia ngapain nih? Dia ngambil barang kan? Kalau misalnya ngambil barang, kita pakai function load ya, load. Jadi kalau misalnya di bagian library ini, silakan pilih load. Nah, kita drag and drop lagi sama kayak tadi dan geser. Nah, jadi cure, create as, travel, dan juga load. Jadi load itu fungsi apa? Buat ngambil si barangnya. Gitu. Udah ya, udah load ya. Yang warna biru nih, yang warna biru load. Nah, kita taruh di sini. Kemudian kita klik nih si loadnya. Nah, tokennya. Nah, ini tokennya nih teman-teman. Macam-macam nih ya. Nah, tokennya kan kalau di sini kan item ya. Tulisannya item. Karena tadi saya di bagian source-nya itu adalah paket tulisannya, maka di bagian load ini harus paket juga. Nah, di sini kan masih item ya. Kita ubah itemnya menjadi paket. Bisa teman-teman ketik aja paket, ya sesuai dengan teman-teman lah. Tadi namanya apa gitu. Jadi tokennya diubah aja nih item. Jadi sesuai yang kalian namain di bagian account. Gitu. Jadi cure kalian namanya apa, load juga harus sama nih namanya apa nih untuk bagian item. Buat inisiasikan, dia tuh ngambil item apa gitu. Ngambil alamat apa. Jadi yang ambil alamatnya itu adalah alamat paket. Gitu. Aman ya? Nah, jadi yang diubah itu doang gitu. Nah, kalau misalnya udah, silakan di minimize lagi bagian load-nya biar gampang. Nah, kemudian silakan setelah dia ngambil, dia mindahin barangnya. Nah, untuk mindahin barang sama kayak tadi, kita pakai function travel. Nih, kita pakai travel lagi. Nah, travelnya yang travel to object gitu. Kita pindahin travel ini ke sini. Tadi kan dia destinasinya ke Q1 ya, karena dia pengen ngambil objek gitu. Setelah dia ngambil objek, terus dia udah diperintahin buat ngambil objek. Nah, dia kan bakal mindahin dari Q1 ke Q2, berarti travelnya tujuannya kemana? Q2 ya. Nah, kita pilih Q2. Sama kayak tadi, kita comot Q2-nya. Tuh. Jadi travel kedua itu adalah Q2. Nah, udah ya. Travel keduanya itu adalah Q2. Nah, lanjut nih. Setelah dia travel, dia ngapain nih? Naruh barangnya kan? Nah, naruh barangnya kita unload. Kita pakai function unload. Gitu. Tadi kan load ya mengambilnya, terus kemudian di kolom saya naruh, pakai unload. Kita drag and drop aja setelah travel tadi. Unload. Nah, unloadnya kita setting lagi. Dia unloadnya naruhnya di mana gitu. Terus dia tuh naruh item apa gitu. Ini tokennya diubah juga. Kita ubah jadi tadi apa? Paket ya. Paket. Nah, jadi tokennya adalah paket. Jangan lupa diubah. Destinasinya kemana? Destinasinya ke Q2. Ke Q2. Setelah dia naruh, nih, ini kan udah selesai nih, udah naruh nih. Dia kan pasti mindahin lagi dong. Ya walaupun sebenarnya dalam simulasi ini dia pasti mindahin lagi. Nah,
setelah unload ini bisa aja teman-teman masukin yang namanya delay gitu. Teman-teman bisa masukin namanya delay. Nah, di delay ini teman-teman bisa atur nih, ada delaynya berapa lama gitu misalnya. Bisa improve aja ya. Ya, teman-teman bisa masukin nih delaynya selama 10 detik gitu. 10 detik. Jadi setelah 10 detik operator ini baru kerja gitu. Itu bisa. Nah, saya masukin delay lah biar beda gitu. Teman-teman silahkan cari tadi delay ya. Kenapa tadi? Ya, saya Lindra kenapa? Bang, bisa diulang nggak Bang dari yang travel tadi Bang? Oh, travel masih terlalu cepat. Oke, Ya, di bawah load itu Bang. oke. Oke, baik. Setelah teman-teman bikin travel tadi, arahin nih. Dia kan udah ngambil barang. Setelah dia ngambil barang, dia bakal mindahin kan ke Q2. Makanya travelnya tujuannya adalah Q2. Jadi silakan atur destination-nya ke Q2 gitu. Oke, atur destination-nya ke Q2. Kemudian kalau misalnya udah travel tadi, udah kan ya, aman ya, udah masuk setting. Silakan masukkan unload gitu untuk naruh si barangnya. Nah, untuk naruh barang ini jangan lupa setting nih itemnya, item apa. Dia bakal naruh-naruh apa nih di situ. Dia bakal naruh apa aja dan lain-lain. Nih, dia bakal naruh namanya adalah paket. Kalau saya paket ya, kalau teman-teman mungkin namanya beda gitu. Silakan disesuaikan saja. Oke, teman-teman. Nah, di sini saya memasukkan yang namanya delay ya. Saya improve aja gitu. Setelah operator naruh, dia bakal delay selama 10 detik gitu. Nih, 10 detik. Nah, setelah delay, teman-teman, dia bakal pindah ke country satu lagi. Kita pakai travel lagi buat melakukan proses selanjutnya. Nah, sebenarnya teman-teman bisa ngatur ya si operator ini mau ngapain aja di sini gitu. Dia mau delay sejam kek, mau berapa lama gitu misalnya. Nah, bisa diatur di sini dengan fungsi-fungsi yang ada di library sini gitu. Ini sebagai contoh aja. Nah, setelah travel ini, nah si travelnya jangan lupa nih diatur. Dia bakal pindah kemana? Dia bakal pindah ke Q1 untuk melakukan proses dari awal gitu. Nah, ini kan udah ya. Kalau misalnya udah, ini udah ya teman-teman, ya aman ya. Karena kan sama aja gitu kan. Bedanya di destinasi aja. Karena dia udah selesai di proses udah naruh nih ya, udah naruh si barangnya ke Q2, dia bakal balik lagi ke Q1. Balik laginya menggunakan travel. Nah, travel ini di setting dia pindahnya kemana? Pindahnya ke Q1. Begitu teman-teman. Oke nih, prosesnya udah cukup sampai di sini gitu. Nah, kalau misalnya udah selesai, cara menghentikannya itu adalah dengan finish task sequence gitu. Jadi kita inisiasikan kalau misalnya pekerjaan ini sudah selesai prosesnya. Kita pakai finish task sequence. Nah, ini nggak usah di setting-setting lagi gitu finish task sequence-nya. Jadi cukup ditaruh aja. Kemudian yang terakhir itu adalah ada release ya, release. Jadi dia bakal memerintahkan balik ke si operator gitu. Ini lebih ke proses pemrograman sih sebenarnya. Jadi kalau untuk secara proses ya, sebenarnya kalau untuk flow cukup sampai finish gitu. Release itu buat biar si perintah ke dalam komputer ini tuh memerintahkan si operator untuk bergerak gitu. Bahwa kalau misalnya
tugas ini tuh udah selesai gitu sederhananya. Selek loh. Bukan. Dan yang terakhir kita tambahin yang namanya sync gitu. Sync itu ya fungsinya untuk output ya teman-teman. Abangnya cepet banget ya Jadi ngomongnya. prosesnya dari awal sampai akhir tuh diketahui outputnya berapa. 98. Outputnya berapa dan nah, cukup. Nah, ini prosesnya dari awal sampai akhir cukup. Jadi yang disetting cuman nih cure, kemudian ya tas sequence-nya nggak usah, kemudian diatur cure, travel, unload, delay, travel gitu. Nah, selebihnya tidak ada settingan lagi. Nah, tahapan terakhir adalah menginisiasikan si operatornya gitu. Jadi yang menjalankan tugas ini tuh siapa? Ini kita udah bikin sedemikian rupa nih perintahnya. Nah, yang menjalankan tugas itu siapa? Intinya kamu Kita belum inisiasikan ya. yang menjalankan tugas tersebut itu adalah ya? task eksekutor, entah itu Forklift, entah itu robot, entah itu manusia atau operator ini ya, menggunakan function resource. Jadi silakan teman-teman cari aja resource ya di bagian share asset, resource biasa, drag and drop. Nah, kalau misalnya udah, nah di bagian resource ini kita pilih di bagian reference-nya itu adalah operator ya. Dicomot sama kayak tadi caranya ya dicomot. Nih, jadi referensinya jangan lupa operator ya teman-teman. Referensinya adalah operator. Cukup ya. Referensinya adalah operator. Aku ditanya kakak tadi. Apa? Sudah Baik. Nah, apabila sudah, kita hubungkan lah si tiga, agak bisa dibilang tuh tiga aset inilah. Tiga aset ini kita hubungkan. Untuk source, kita hubungkan pakai rantai biasa. Jadi kita tarik saja. Ini kan ada buletan ya. Di sini kan ada buletan nih. Kalau misalnya kita klik nih si source-nya, di sini ada buletan. Terus ada icon rantai di sini. Kita tarik aja ke bawah biar dia kehubung ke tas sequence ini. Nah, jadi dia bakal kehubung sama yang ada di bawahnya gitu. Gitu ya teman-teman. Ini untuk menghubungkan source dengan tas sequence-nya. Nah, kemudian kita bakal memerintahkan si resource ini untuk menjalankan si task sequence ini. Ya gimana? Kecepatan bang, kecepatan bang, Oke. agak lambat bang di resource tadi. Oke, di bagian resource. Oke, teman-teman silakan cari resource tadi ya, resource. Nah, resource-nya silakan drag and drop. Dicari aja kalau misalnya nggak ketemu, di sini ada resource. Ya. Cari aja resource. Nah, cari resource. Udah, coba sampai sini dulu deh, sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Pokoknya dari awal sampai akhir nih ya. Itu teman-teman udah sama gitu sama saya. Ini source-nya jangan lupa tadi udah ikutin semua ya. Nih, punya. Terus si source-nya kalau misalnya udah, kenapa teman? Kenapa Ivan? Bang, boleh lihat yang finish TS, terus release sama sync nggak bang? Ininya task sequence-nya, terus ada resource-nya, boleh lihat itunya nggak? Oh itu nggak di setting apa-apa itu. Oh oke. Thank you bang. Oke. Minang. Bisa. Aku doang yang nggak bisa, Cah. Minang. Tapi ini harus mental sih.
Apa sih kan dia tuh ngomong gitu. Aku udah semangat ya, coba. Nggak tahu. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya. Bisa dilanjut ya. Pokoknya samain nih item-item yang ada di sini. Itu di cure, RTS, level, dan lain-lain. Nah, untuk resource tadi, kita setting nih referensinya. Nih, kita lihat bagian properties ya. Kita lihat bagian properties. Nah, bagian resource ini ada reference. Kenapa? Ada yang itu kan? Aman ya teman-teman. Oke, silakan untuk bagian referensinya kita comot bagian operator gitu. Jadi yang bakal mengerjakan task sequence ini Ya, itu adalah operator. Jadi operator ya teman-teman yang bakal mengerjakan task sequence ini. Jadi source itu adalah sumber dari kedatangan tadi, resource itu adalah yang ngambil dari si sumber tadi. Jadi resource ini bakal ngambil sumber ini kan, yang ada di dalam Q1. Prosesnya kayak gimana? Prosesnya dijelaskan di dalam task sequence. Jadi yang kumpulan ini ya, dari occur sampai sync, itu disebut dengan task sequence ya teman-teman. Ini task sequence. Ini task sequence, ini ada source, ini ada resource. Resource dihubungkan ke task eksekutor. Task eksekutor itu kan ada operator, ada forklift, ada robot, ada crane, dan lain-lain ya, sesuai dengan model simulasi di sini. Nih, nah task eksekutornya. Nah, itu resource itu dihubungkan ke sini-sini nih. Nah, ada elevator dan lain-lain. Nah, kita balik ke proses flow. Aman kalau bagian yang penelitian Oke, udah dihubungin ya teman-teman. Operator untuk resource. boleh tahu belum ya. Kemudian kita bakal menghubungkan source ini ke task sequence. Cara menghubungkannya itu di sini ada buletan ya, ada buletan putih. Terus di sini bakal ada kayak semacam rantai ya. Jadi kursor teman-teman bakal berubah jadi rantai. Tarik aja ke bawah. Nih akan ada panah hitam gini. Dia bakal terhubung nih, dia bakal terhubung. Mau taruh di sini kek, mau taruh di mana tuh aman aja gitu. Yang penting kan adalah fungsinya benar. Nah, kita taruh sejajar aja biar lebih enak bacanya. Oke. Kita udah hubungin sort ke task sequence. Jadi bahasa logika pemrogramannya adalah dia bakal bekerja berdasarkan tugas ini. Gitu. Nah, tugas ini bekerja untuk item ini yang ada di source. Gitu. Jadi saling nge-link gitu teman-teman. Yang mengerjakannya adalah resource. Nah, si operator tadi ya. Nah, hubunginnya itu beda nih teman-teman, bukan manual kayak gitu. Nah, caranya diklik dulu nih di task eksekutornya sampai kayak gini ya, sampai kuning-kuning nih. Pinggir-pinggirnya kuning. Nah, udah semua ya, udah kuning-kuning semua. Nah, di kiri atas ini itu kan ada yang namanya kayak tanda seru ya, tanda peringatan warna merah. Nah, tanda peringatan warna merah ini silakan diklik ya, diklik sampai ada muncul logo sampel. Ya. Udah kelihatan? Diklik sampai ada logo sampel. Kemudian dipilih nih bagian resource. Jadi bakal naruh ke resource. Nah, benangnya kan beda kan ya. Jadi garis hubungnya beda nih. Kalau misalnya ini hitam, kalau ini adalah biru. Nah, kalau misalnya ini nggak dipencet, dia nggak bakal kelihatan nih. Nggak bakal kelihatan kehubung. Gitu. Jadi dia bakal kelihatan kalau misalnya dipencet di bagian task sequence-nya. Atau bagian resource-nya. Udah deh, teman-teman. Prosesnya sampai sini aja.
Kemudian kita jalanin simulasinya. Nanti bakal kelihatan token-tokennya. Nah, kalau misalnya udah, kita klik run di sini. Nah, dia bakal bikin proses. PS kamu Sorry. Oke. PS-nya jadi salah kayak. Nah, Hmm. tuh. Di sini bakal ada yang namanya token-token yang berjalan. Nah, jadi yang hijau sama merah itu disebut dengan token ya, teman-teman. Token yang sudah kalian inisiasikan itu adalah yang nama item tadi. Kalau nama item tadi kan saya namanya paket ya. Berarti paket sudah berjalan berapa banyak? 22 item, jadi 26 item, ya, 26 terus 27 Salah. yang ada di dalam stasiun kedua. Kayaknya ada yang salah. Nah, dia bakal berproses terus. Gitu, teman-teman. buat jembatan Nonai. Jadi proses yang benar, kalau misalnya benar, dia bakal nambah terus ya si hijau-hijaunya. Terus sisa sequence-nya bakal berjalan. Nah, tuh bakal berjalan ya. Kalau misalnya udah ratusan, dia bakal menjadi kumulatif ya di sini. Dia bakal munculnya angka doang. Jadi bukan kupon-kupon yang nyusun di Cure. Dan ini jumlahnya secara linear ya, teman-teman. Jadi 191 yang sudah selesai pada Q1 dan 100 kemudian 200 yang ada di Q2 gitu atau yang diterima. Yang dikirim 207, yang diterima 207 Apa namanya, Cak? juga gitu bagian resource-nya. Ya gimana? Kalau dia jalan? Bang, izin punya saya nggak ada angka-angkanya gitu Bang di resource. Oh, nggak kelihatan angkanya. Oke, coba kamu bikin run, terus di fast forward coba sampai di proses terakhir. Coba. Di kayak gini. Jadi kamu klik fast forward. Nanti kelihatan nih angka akhirnya berapa. Kelihatan nggak? Cuma ada di acquire, di resource-nya nggak muncul angka Bang. Nggak muncul angka. Coba dilihat di bagian token kamu, coba. Token kamu yang ada di bagian Acquire, itu udah sama belum sama bagian load, kemudian unload? Sama belum? Nih, token di bagian ini. Kan kalau di bagian source kamu kan, sorry, laptop saya ngelag ya. Bentar ya, teman-teman. Oke, coba kita klik dulu bentar. Oke. Nah, di sini ya. Token kalian coba dicek dulu di bagian source-nya kan kalau saya namanya paket. Coba dicek bagian load-nya udah sama atau belum bagian load. Nah, load dia bakal nge-load paket. Oke, udah benar. Terus di bagian unload, dia unload-nya udah paket juga belum? Udah. Kalau misalnya semua udah, bagian resource, jangan lupa pastikan ininya adalah operator 1. Gimana lo? Udah aman? Udah sama Bang, tapi tetap nggak ada angkanya. Jadi sebelah kiri doang itu angkanya. Cuma di acquire-nya doang, bahkan hijau-hijaunya nggak ke bawah-bawah gitu, nggak ke create TS, nggak ke travel. Jadi cuma di acquire doang. Oke. Tapi setidaknya udah ada angka dan berjalan kan sequence-nya. Oke. Setidaknya jalan kan ya untuk kalau dia. Modelnya jalan sih.
tapi acquire-nya doang yang nambah. Oke, acquire-nya kurang jalan ya. Tapi si tokennya jalan deh di task sequence-nya. Jadi kayak atas bawah, atas bawah, atas bawah. Itu jalan nggak? Enggak, Bang. Enggak. Oke, mungkin ada yang belum ke-link kayaknya. Mungkin ya. Walaupun mungkin udah gitu. Bisa ada yang nggak ke-link. Atau mungkin ini. Kamu tadi ngehubungin resource-nya manual atau pakai sampel? Kemungkinan kamu ininya deh. Jadi resource-nya kamu dihapus dulu nih. Kalau misalnya masih kayak gitu ya. Jadi resource-nya hapus dulu. Nah, nanti masukin resource-nya lagi yang baru. Nah, kalau misalnya udah, kamu inisiasikan lagi si referensinya jadi operator. Dan ini dihubungin lagi secara manual ke resource. Tuh. Gitu ya. Oke, mungkin lanjut dulu nih ke Salindra, coba Salindra. Bang, punya saya nggak bisa di-run, Bang. Error, Bang. Software-nya atau apanya nih? Ada keterangan apa di situ? Dia pas di-run, ada keterangannya. An invalid task di counter gini, Bang, tulisannya. Task error bacanya, Bang. Nah, kemungkinan di bagian create TS atau acquire-nya kamu beda. Nih, di bagian acquire, pastikan ini resource ya. Jadi resource, quantity, Bang, di saya, barang di antara satunya nggak muncul. Kenapa, Bang? Oke, yang pertama mungkin software ya, atau gimana ya? Kayaknya kemungkinan software nih. Coba kamu riset dulu, Feby. Kemudian untuk speed-nya kamu pelanin dulu coba, sepelan mungkin. Ada nggak muncul? Kalau misalnya nggak muncul juga, coba silakan kamu hapus dulu di bagian queue-nya, Q1, terus kamu bikin baru gitu. Biasanya nge-lag tuh gitu. Walaupun kamu udah sama, alangkah baiknya tuh dihapus dulu gitu, dihapus bikin baru. Gitu ya, Feby. Oke, teman-teman, gimana? Aman ya? Nah, di sini kan ada yang namanya delay gitu ya, teman-teman. Nah, dia bakal nunggu tuh 10 detik. Dia nggak ngapa-ngapain tuh. Baru dia ngambil. Mungkin di kondisi nyatanya dia ngopi dulu atau apa gitu. Itu fungsinya. Oh, nganterin aku. Aku sendiri. Sesuai itu cuma sama aku tidak. Udah ya, Bang? Ini udah selesai, Oke, Nay. coba teman-teman. Ada yang mau volunteer? Oh, volunteer ya? Cewek coba. Habis itu cowok. Oke, coba Dava. Volunteer. Coba Dava. Silakan Dava. Matiin aja nih. Mati.